saya Andi Kurniawan dari Fakultas Teknik jurusan D4 Teknik Elektro kelas 01. Saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Yusriadi selaku pemateri. Saya Famila Baliki selaku pemateri. Baik, saya persilakan kepada pemateri untuk membacakan materinya. 2.1 Pengertian penyakit akibat kerja. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 1981, penyakit akibat kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja, baik itu penyakit yang timbul dari akibat aktivitas kerja maupun penyakit yang timbul dari akibat lingkungan yang ada di sekitar tempat kerja. Menurut Etjang 2000, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang ditimbulkan atau didapat pada waktu melakukan pekerjaan. Dalam perusahaan dikenal dua kategori penyakit yang diderita pekerja, yaitu penyakit umum dan penyakit akibat kerja. Penyakit umum adalah semua penyakit yang mungkin dapat diderita oleh setiap orang, baik yang bekerja, masih sekolah, menganggur. Penyakit yang paling banyak adalah penyakit infeksi, viral, bakterial, dan penyakit parasit. Sementara Sumakmur 1992 menyatakan bahwa penyakit akibat kerja atau yang lebih dikenal sebagai occupational disease adalah penyakit yang disebabkan oleh faktor-faktor pekerjaan atau didapat pada waktu melakukan pekerjaan. 2.2 Faktor penyebab PHK. Menurut penelitian, hampir 80% kecelakaan terjadi disebabkan oleh faktor manusia yang melakukan tindakan tidak aman. Tindakan tidak aman ini dapat disebabkan oleh satu, karena tidak tahu, yang bersangkutan tidak mengetahui bagaimana melakukan pekerjaan dengan aman dan tidak tahu bahwa bahaya-bahaya yang ada. Kedua, karena tidak mampu atau tidak bisa, yang bersangkutan telah mengetahui cara kerja yang aman, bahaya-bahaya yang ada, tetapi karena belum mampu, kurang terampil, dia melakukan kesalahan. Poin ketiga, karena tidak mau, walaupun telah mengetahui dengan jelas cara kerja dan peraturan-peraturan serta yang bersangkutan dapat melaksanakannya, tetapi tidak mau melaksanakan, maka terjadi kecelakaan. Misalnya, tidak memakai alat keselamatan atau melepas alat pengaman. Cara yang mengakibatkan tuli. Biasanya tuli tersebut disebabkan oleh radiasi penion maupun non-penion. Contoh radiasi penion antara lain material radioaktif, sinar X dan gamma, serta ultraviolet berenergi tinggi. Sementara itu, contoh radiasi non-penion misalnya gelombang mikro, radio, dan inframerah. Kimiawi. Beberapa hal yang termasuk golongan kimiawi yaitu debu, uap, gas, dan larutan kimia. Contoh penyakit akibat debu antara lain pneumokoniosis, silikosis, bisinosis, dan absestosis. Jika terpapar uap, penyakit yang muncul biasanya berkaitan dengan kulit. Biologis. Penyebab PHK secara biologis berasal dari kontaminasi bakteri, virus, parasit, dan jamur. Fisiologis. Faktor fisiologis berasal dari kesalahan konstruksi mesin dan sikap badan yang kurang baik ketika bekerja. Dampak dari kesalahan tersebut adalah kelelahan dan perubahan fisik pekerja tanpa disadari. Mental. PHK juga disebabkan faktor mental, yakni hal-hal yang berkaitan dengan kemampuan psikologis seseorang dalam menghadapi dinamika pekerjaan. Contoh penyakit mental antara lain stres dan depresi. Pencegahan dan penanggulangan. Pertama, pencegahan primer. Pencegahan primer yaitu usaha atau tindakan para pekerja agar tidak terpapar zat-zat beresiko. Usaha itu diantaranya: pertama, membuat undang-undang dan ketentuan menyangkut penyakit karena kerja. Kedua, memodifikasi alat industri. Yang ketiga, ventilasi, baik secara umum ataupun secara lokal, yakni dengan udara bersih yang dialirkan ke ruang kerja dengan menghisap udara keluar ruangan. Yang keempat, alat pelindung diri. Alat ini dapat berupa pakaian, topi, pelindung kepala, sarung tangan, sepatu yang dilapisi baja bagian depan untuk menahan beban yang berat, masker khusus membuat perlindungan pernapasan pada debu atau gas berbahaya, kacamata khusus, dan lain-lain.
Yang kelima, kontrol kesehatan sebelum kerja. Hal semacam ini mencangkup pengecekan kesehatan sebelum bekerja dan pengecekan secara berkala untuk mencari aspek pemicu yang menyebabkan masalah ataupun kelainan kesehatan kerja pada tenaga kerja. Yang keenam, latihan dan info sebelum bekerja, agar pekerja memahami dan waspada pada beragam kemungkinan adanya bahaya. Pendidikan dan penyuluhan mengenai K3 dikerjakan secara teratur. B. Pencegahan sekunder merupakan salah satu dampak untuk mendeteksi diri dari penyakit kerja. Pencegahan sekunder diantaranya ada beberapa, yaitu 1. Penyuluhan, 2. Identifikasi zat berbahaya, 3. Pemeriksaan keselamatan bekerja, 4. Survei penyakit karena kerja. Bagian C. Pencegahan tersier, yakni menghindari terjadinya kemasalahan pada pekerja yang telah berpenyakit dalam aktivitasnya. Contohnya, 1. Mengistirahatkan pekerja, 2. Melakukan perpindahan pekerja dari tempat yang lain menuju ke tempat berikutnya, 3. Melakukan kontrol berkata untuk memproses penyakit yang telah dialami. Terdapat beberapa cara pencegahan. Satu, menurut kami mencegah penyakit pada kerja yaitu kedisiplinan.